Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya semata-mata segala amal perbuatan itu tergantung akhirnya, tergantung amal penutupnya. Hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 6607. Makna daripada hadis ini adalah sesungguhnya perbuatan umat manusia, amal hamba-hamba Allah, yakni amal kita semua sangat tergantung pada akhirnya, amal penutupnya atau endingnya. Oleh karena itu kita semua berharap agar Allah berikan kekuatan kepada kita agar kita berakhir dengan amal yang baik. Bahasa lainnya husnul khatimah, yakni akhir yang baik. Terkait dengan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Sabda Nabi ini diawali dengan sumpah. Fawallah, demi Allah, kata Nabi. Dan ini merupakan hadis sahih, tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 3332, dan tercantum dalam kitab Sahih Muslim, nomor hadis 2643, sahih muttafaqun alaih. Demi Allah, kata Nabi, bahwasanya inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah, sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian semua yang sepanjang hidupnya dia mengerjakan amalan ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai-sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali tinggal sehasta, kecuali tinggal sesiku. Artinya sudah sangat dekat untuk masuk ke dalam surga. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi sayang ketetapan Allah mendahuluinya. Fayamalu bi'amali ahlin nar, lalu dia terpeleset mengerjakan perbuatan ahli neraka, lalu dia mati. Fayadkhuluha, lantas kemudian masuk ke dalam neraka. Artinya jamaah Jum'ah, ada orang-orang yang sepanjang hidupnya dia ahli ibadah, dia sangat taat sekali, tetapi pada akhirnya dia mengerjakan amalan ahli neraka, lalu dia mati kemudian masuk ke dalam neraka. Selanjutnya kata Nabi, wa inna ahadakum, sesungguhnya ada juga salah seorang di antara kalian semua, la ya'malu bi'amali ahlin nar, yang sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sehingganya tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihil kitab, kemudian ketetapan Allah mendahuluinya. Fayamalu bi'amali ahlil jannah, tiba-tiba dia mengerjakan amalan ahli surga, lalu dia mati. Fayadkhuluha, lantas kemudian dia masuk ke dalam surga. Hadis ini sahih muttafaqun alaih.
Bahkan Nabi menceritakan tentang pendosa yang membunuh sampai 100 orang lalu taubatnya diterima oleh Allah. Dia belum sempat sholat, dia belum sempat puasa, dalam perjalanan taubatnya dia mati di tengah jalan. Tetapi walaupun dia belum sempat ibadah, taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang pelacur yang hanya memberi minum anjing yang menggelepar kehausan. Bagi sebagian besar umat manusia, melacur adalah perbuatan yang sangat tercela. Demikian juga menurut ajaran agama. Tetapi mengapa tidak Allah memberikan rahmat kepada seorang pelacur sekalipun, hanya berwasilah pada memberi minum anjing yang menggelepar kehausan. Ini menunjukkan bahwasanya kita yang sudah taat beribadah sekalipun tidak bisa merasa mengklaim seperti sudah pasti masuk surga, seakan-akan pemegang kunci surga. Kita tidak boleh merasa paling suci, kita tidak boleh merasa paling baik sendiri, karena semuanya itu tergantung pada akhirnya, tergantung endingnya. Khatib hendak berikan catatan. Ada 3 golongan manusia yang sangat potensial untuk dimatikan dalam keadaan su'ul khotimah, ending yang buruk. Yakni yang pertama, orang yang sombong. Orang yang sombong, sehebat apapun dia, dimungkinkan matinya su'ul khotimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu diantaranya menolak kebenaran, mentang-mentang yang menyampaikan nasihat itu tak selevel dengan dia, mentang-mentang yang menyampaikan kebenaran itu nasabnya atau kastanya ada di bawah dia. Bagi pendapat dia tolak nasihat dan kebenaran itu, maka itu bagian dari kesombongan. Wa ghamtun nas, dan kesombongan itu adalah merendahkan sesama umat manusia. Yang kedua, yang sangat potensial matinya su'ul khotimah adalah orang yang merasa sok suci, mensucikan dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kalian menganggap suci diri kalian sendiri. Bahasa pasarannya, jangan sok suci, dikarenakan cuman Allah yang paling tahu siapa orang-orang yang benar-benar bertakwa. Sudah ada kisah nyatanya. Abdurrahman bin Muljam, ia adalah penghafal Al-Quran. Rumahnya direnovasi oleh Umar bin Khattab agar menjadi rumah tahfiz, tempat orang belajar Al-Quran. Tapi Abdurrahman bin Muljam dimasukkan ke dalam neraka hanya gara-gara dia merasa paling suci, yang pada akhirnya orang yang gak sepaham dengan dia dikafirkan semua, orang yang gak sependapat dengan dia dibid'ahkan olehnya, sehingganya dia merasa paling sunnah, dia merasa paling beriman, dan pada akhirnya dia membunuh Khalifah Ali karramallahu wajhah. Kemudian yang ketiga, orang yang sangat potensial matinya su'ul khotimah adalah orang yang terlalu banyak menzolimi sesama umat manusia. Makanya jamaah Jum'ah, seandainya kita pernah terpeleset berbuat zolim, tak perlu malu kita semua minta maaf, karena itulah ciri orang yang selamat. Tetapi orang yang terlalu banyak menzalimi orang lain, baik perbuatannya maupun perkataannya, dimungkinkan matinya su'ul khotimah. Disebutkan bahwasanya ittaquz zulma, takutlah kalian semua dengan kezoliman, kata Nabi. Jauhi kezoliman. Fa inna zulma
zulumatun yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya kezoliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat nanti. Kesimpulannya, mari kita semua senantiasa bermujahadah, berjuang memperbaiki amal, istiqomah dengan amal solih. Saat kita berbuat salah, kita minta maaf, tapi jangan pernah merasa paling suci. Innamal a'malu bil khawatim. Karena sesungguhnya perbuatan hamba-hambanya Allah tergantung pada akhirnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.